Mulai. Selamat malam. Perkenal Selamat malam. Perkenalkan nama saya Cindy Korelia Papan, MPM 2283316. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Kapasitas SDM Bidang Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Polda Sumut. Di sini saya mengambil contoh skripsi dari penulis Raratu Ria. Di sini bisa kita lihat pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari satu latar belakang, dua rumus masalah, tiga tujuan penelitian, empat manfaat penelitian. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Laporan keuangan merupakan cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kinerja atau kegiatan pemerintah telah berjalan dengan baik. Maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Fenomena dari skripsi tersebut yang terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini yaitu mengenai kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan memahami implementasi sistem akuntansi keuangan, khususnya masalah pada satuan kinerja bidang keuangan yang sering muncul salah satunya adalah anggaran APBN maupun APBD terlalu muluk-muluk tapi sulit terrealisasi sehingga kinerja dari stalker atau satuan kerja masih perlu dievaluasi. Di sini kita melihat rumus masalahnya yang terdiri dari tiga. Yang pertama, apakah kapasitas SDM bidang keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Polda Sumatera Utara? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Polda Sumatera Utara? Yang ketiga, apakah implementasi sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Polda Sumatera Utara? Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, mengetahui pengaruh kapasitas SDM bagian keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Polda Sumatera Utara. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Polda Sumatera Utara. Yang ketiga, mengetahui pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Polda Sumatera Utara. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penulis dapat menambah pengetahuan yang dimiliki dan akan memperluas wawasan terutama mengenai pengaruh kapasitas SDM, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Polda Sumatera Utara. Dan yang kedua, bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pencerahan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kapasitas SDM bidang keuangan, pemanfaatan teknologi, implementasi sistem akuntansi keuangan, dan kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga, bagi pihak instansi satuan bidang keuangan Polda Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan informasi teknologi informasi, dan implementasi sistem akuntansi keuangan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Bab 2, tinjauan pustaka. Terdiri dari tiga. Yang pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, kerangka konseptual. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada penelitian dilakukan oleh Asyifa Nurullah yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Inter terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah atau Studi Empiris pada SKPD Kota Depok, dan penelitian Syafirul Loh, pengaruh kompetisi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Makassar. Terdapat perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyifa Nurul terletak pada penambahan variabel bebas yaitu pengendalian inter. Selain itu juga menambah alat uji yaitu metode analisis statistik deskripsi serta perbedaan yang dasar antara keduanya yaitu perbedaan objek penelitian. Asifanurullah melakukan penelitian pada SKPD Kota Depok, sedangkan penelitian ini pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Sumatera Utara. Yang kedua, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dilakukan oleh Safirullah
terletak pada variabel bebas dan metode metode analisis data. Penelitian ini menambah implementasi sistem akuntansi keuangan pada variabel bebas. Selain itu, juga pada metode analisis data. Shapiro hanya menggunakan uji asumsi klasi dan metode penguji hipotesis. Sedangkan penelitian ini menambah uji asumsi klasi, analisis regresi linear berganda, uji koefisien, determinasi R2, dan uji T. Selain itu, terdapat juga perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu perbedaan objek penelitian. Di sini kita lihat kerangka konseptual yang dimaksud sebagai konsep untuk menunjukkan keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen. Yang pertama, pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, implementasi sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Di sini bisa kita lihat hipotesis penelitian H1, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H2, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H3, implementasi sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama itu terbagi jenis, waktu, dan tempat penelitian. Dua, populasi dan sampel. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Di sini kita bisa lihat jenis, waktu, dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai, yang digunakan adalah asosiatif untuk menjelaskan tentang pengaruh kapasitas SDM bidang keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan implementasi sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Polda Sumber. Waktu dan tempat penelitian. Pengumpulan dan pengelolaan data penelitian dilakukan pada Januari 2020. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara membagi kuesioner langsung pada satuan kinerja keuangan Polda Sumut yang terletak di Jalan Tanjung Merawa kilometer 10,5 Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, nomor telepon 061 7869 000. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Menurut Sugiono, adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh pegawai bagian keuangan pada satuan kinerja bidang keuangan Polda Sumut berjumlah 40 orang. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari objek yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi pegawai bagian keuangan yang ada pada satuan kerja bidang keuangan Polda Sumut. Dengan demikian, pengguna seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus. Yang ketiga itu jenis data dan sampel data. Jenis data yang digunakan adalah penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Sampel data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber atau bahan dokumen yang dikumpul atau digunakan sendiri oleh pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung. Di sini kita bisa lihat operasional variabel. Yang variabelnya kapasitas SDM bidang keuangan X1, yang kedua itu pemanfaatan teknologi informasi X2, yang ketiga itu implementasi sistem akuntansi keuangan X3, dan yang keempat kualitas laporan keuangan yaitu Y. Dan yang terakhir itu teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan ujinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama diajukan kepada setiap responden. Pengumpulan data lapangan dilakukan langsung di satuan kerja bidang keuangan Polda Sumut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menyebarkan kuesioner pada satu kerja bidang keuangan Polda Sumut. Teknik
Yang digunakan pada data penelitian ini yang pertama uji statis deskriptif. Menurut Ghazali, uji statistik deskripsi adalah alat uji yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data nilai rata-rata atau mean, nilai maksimum dan minimum dari standar defisiasi SDEF, penjumlahan sum, dan nilai maksimum dan minimum dari selisih regel. Yang kedua, uji kualitas data. Pemecahan masalah penelitian dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Jadi, kualitas data ini juga digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengatur kualitas data, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Uji asumsi klasi itu terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedaditas, dan terdapat juga uji dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis juga terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari uji signifikansi parametrik atau uji D dan uji koefisiensi determinasi atau uji R2. Sekian presentasi saya malam ini. Maaf jikalau ada yang kurang dari kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.